Penjelasan mengenai materi gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu di mana V0 tidak sama dengan 0. Kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang akan dicapai benda. Semakin besar kecepatan awal yang dimiliki benda, maka benda akan melambung semakin tinggi. Gerak vertikal memiliki percepatan konstan, yang nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Akan tetapi, gerak vertikal ke atas termasuk ke dalam gerak yang diperlambat, karena ketika benda semakin ke atas, maka kecepatan benda akan semakin berkurang hingga mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum benda. Karena gerak vertikal ke atas berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka nilai percepatannya adalah A sama dengan min G. Adapun rumus yang digunakan dalam gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Vt sama dengan V0t dikurangi G dikali T. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0t kuadrat dikurangi 2 dikali G dikali H. Untuk H sama dengan V0t min setengah dikali G dikali T kuadrat. Adapun keterangan dari rumus-rumus di atas adalah Vt sama dengan kecepatan setelah T detik dengan besaran meter per sekon. Kemudian V0 sama dengan kecepatan awal dengan besaran meter per sekon. T sama dengan waktu dengan besaran sekon. Selanjutnya G sama dengan gaya gravitasi dengan besaran meter per sekon kuadrat. Selanjutnya H sama dengan ketinggian dengan besaran meter. Nah, agar lebih mudah untuk memahami, kita masuk ke contoh soal beserta penerapan dalam aplikasi Modelus. Baik teman-teman, kita langsung saja ke contoh simulasi Modelus dalam gerak vertikal ke atas. Di mana di sini ada satu contoh soal, yaitu Ajun melempar bola ke atas untuk melakukan servis dengan kecepatan awal 5 meter per second. Serta waktu yang ditempuh bola untuk mencapai ketinggian maksimal adalah 0,5 second. Gambarkan grafik pergerakan bola. Nah, dari contoh soal tersebut, kita bisa mengetahui kecepatan awalnya yaitu 5 meter per second dan ketinggian maksimalnya atau waktu yang ditempuh untuk mencapai ketinggian maksimalnya yaitu 0,5 second. Dari sana kita bisa mengetahui V0t-nya yaitu 2,5. Langsung saja kita memasukkan rumus ke dalam aplikasi Modelusnya, di mana kita memasukkan rumusnya itu di matematika model. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Nah, di sini saya memasukkan V0t sama dengan 2,5, Vt sama dengan V0t dikurangi G dikali T, kemudian Vt kuadrat sama dengan V0t kuadrat dikurangi 2 dikali G dikali H, kemudian H sama dengan V0t dikurangi 1 per 2 dikali G dikali T kuadrat, dan kemudian G sama dengan min 9,8. Nah, mengapa gravitasinya min? Karena kita menginginkan pergerakan bendanya itu ke atas. Sedangkan kalau gravitasinya positif, maka pergerakan bendanya itu akan ke bawah. Jadi, teman-teman harus hati-hati dalam memasukkan rumusnya, karena jika teman-teman keliru dalam memasukkan rumus, maka nanti bisa saja benda, partikel, ataupun grafiknya tidak akan berjalan. Nah, setelah memasukkan rumus ke dalam mathematical model, kita langsung saja ke objek, lalu pilih partikel.
Nah, setelah mengklik vertikal, kita arahkan kursor sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk vertikal ini kita bisa memilih karena di sini sangat banyak bermacam-macam partikel. Karena dalam soal itu tentang bola, maka di sini saya menggunakan bola saja, dan di sini saya menggunakan bola basketball saja. Dan partikel ini bisa disesuaikan tempatnya atau letaknya sesuai dengan letak yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya letakkan saja. Kemudian di bagian atas, di sini kan ada horizontal, vertikal. Nah, untuk yang horizontalnya saya tetap menggunakan 30.00. Nah, untuk yang vertikalnya saya ganti dengan H. Lalu untuk yang di bawahnya yang 10.000 saya biarkan saja. Nah, setelah memasukkan vertikal, teman-teman masih dalam objek bisa klik pen untuk membuat grafiknya. Nah, seperti itu. Untuk grafiknya juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman, ingin menyimpan di sebelah mana atau ingin meletakkan di sebelah mana. Nah, setelah itu di bagian atasnya sama seperti yang tadi, muncul horizontal dan vertikal. Nah, untuk yang horizontalnya saya ganti dengan T, dan untuk yang vertikalnya saya ganti dengan H. Lalu bagaimana untuk yang di bawahnya? Nah, untuk yang di bawahnya saya ganti menggunakan 10.00. Nah, di belakang titiknya 40. Kemudian yang satunya lagi sama. Jadi seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu setelah itu, grafik yang pertama ini menggambarkan hubungan H terhadap T. Nah, kita membutuhkan satu grafik lagi, yaitu hubungan VT terhadap T. Kita klik pen, kemudian arahkan kursor sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa yang horizontal vertikalnya kita ubah. Untuk yang horizontalnya menggunakan T, dan untuk yang vertikalnya menggunakan VT. Dan untuk yang bawahnya disamakan dengan grafik yang tadi, yaitu 10.04 kali. Nah, setelah sudah, dalam objek ada teks, kita klik teks. Ini untuk menamakan grafiknya supaya tidak tertukar. Untuk grafik yang pertama kita tulis grafik hubungan H terhadap T. Nah, ini kan karena terlalu kecil, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Kita letakkan di bawah grafik yang pertama. Kemudian kita buat teks lagi. Nah, untuk teks yang kedua, yaitu grafik hubungan VT terhadap T. Disesuaikan lagi ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memplay. Namun untuk grafik dan tabel ini teman-teman bisa abaikan saja, karena grafik dan tabel ini akan bergerak secara otomatis, jadi tidak perlu kita isi gitu. Jadi nantinya
grafik dan tabel ini akan bergerak secara otomatis ketika kita sudah mengplay partikelnya, dan grafik-grafik ini akan berjalan secara sendirinya gitu. Nah, kita coba play. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa partikel, grafik hubungan H terhadap T, grafik hubungan VT terhadap T itu bergerak secara sendirinya gitu setelah kita play. Nah, untuk tabel ini sama, ini akan terisi secara otomatis ketika partikel, grafik hubungan H terhadap T, grafik hubungan VT terhadap T bergerak, maka tabel ini akan terisi secara sendirinya, di mana di sini ada VT, V0T. Nah, untuk T-nya berapa, V0T-nya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Mungkin itu dia simulasi Modelus yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua.